Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri Pondok Modern Al Ihsan Balai Endah Bandung, atas nama pimpinan Pondok Modern Al Ihsan saya ucapkan minal aidin wal faizin wa sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga kita semuanya pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, dalam rangka intensifikasi pembelajaran dan pelaksanaan ujian santri Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Modern Al Ihsan Balai Endah, maka jadwal kedatangan santri sesuai dengan maklumat pimpinan yang disampaikan beberapa saat yang lalu akan dimulai dari tanggal 3 Juni. Jadi untuk tanggal 3 Juni itu kelas 5 KMI, waktunya jam 7 sampai jam 14 WIB. Kemudian tanggal 4 Juni dari jam 7 sampai jam 11. Kemudian nanti dilanjutkan setelah sholat Jumat jam 13 sampai jam 16. Itu untuk kelas 1 dan kelas 4 intensif KMI. Kemudian untuk hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 dari jam 7 sampai jam 14. Itu untuk kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 KMI. Sesuai dengan maklumat yang disampaikan bahwa setiap santri yang datang ke pesantren harus membawa surat keterangan sehat antigen dengan pernyataan non-reaktif atau negatif. Perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah para guru dan semua pegawai yang ada di pesantren itu sudah dilakukan vaksinasi lengkap 2 kali. Oleh karena itu, dengan demikian diharapkan semuanya nanti baik guru-guru dan para santri ketika sudah berada di pesantren semuanya dalam keadaan sehat walafiat di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan ujian akan dilaksanakan secara luring semuanya. Artinya diharapkan semua santri masuk pesantren sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan pelaksanaan ujian akan dilaksanakan seluruhnya di pesantren. Tidak ada ujian secara daring. Bagi misalnya ada santri yang belum kembali ke pesantren karena satu dan lain hal, maka ujian akhir tahun akan dilaksanakan susulan ketika para santri nanti atau santri tersebut sudah kembali atau sudah masuk ke pesantren. Jadi sekali lagi, ujian susulan akan dilaksanakan apabila santri tersebut yang tidak bisa datang tepat waktunya apabila sudah masuk pesantren, maka akan dilaksanakan ujian susulan. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Santri bahwa setelah pelaksanaan ujian akhir tahun ajaran 2020-2021 tidak ada libur dan perpulangan, tidak ada perpulangan kembali, dan akan langsung masuk kepada tahun ajaran baru, masuk kegiatan-kegiatan tahun ajaran baru, tahun ajaran 2021-2022. Jadi sekali lagi, insya Allah tidak ada perpulangan santri setelah ujian akhir tahun, dan akan langsung nanti masuk ke dalam kegiatan-kegiatan atau mengikuti kegiatan tahun ajaran baru 2021-2022.
kami dari pesantren dan tim COVID-19 insya Allah akan melaksanakan protokol kesehatan di pesantren dengan sebaik-baiknya sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian penanganan kepada santri yang seandainya nanti, naudzubillah, misalnya ada yang memiliki gejala, misalnya anosmia, tidak bisa mencium dan sebagainya, maka prosedur penanganan kami pertama santri akan dites antigen oleh pesantren. Apabila hasilnya negatif, maka tidak ada masalah. Artinya santri bisa hanya dikasih vitamin, kemudian dikasih herbal, obat-obatan dan lain sebagainya, dan tetap bercampur dengan yang lainnya. Insya Allah dalam 1-2 hari akan menjadi sehat kembali. Apabila hasilnya naudzubillah misalnya reaktif hasil antigennya, maka santri akan diisolasi oleh pesantren. Artinya ditempatkan di tempat khusus, tidak dicampur dengan para santri, tetapi diisolasi secara khusus oleh pesantren dan diinformasikan kepada orang tua. Jadi sekali lagi, kalau hasil antigennya reaktif akan diinformasikan kepada orang tua dan santri akan ditangani, diurus, diisolasi oleh pesantren. Namun seandainya ada orang tua atau wali santri yang ingin putranya atau putrinya yang reaktif tadi, antigennya reaktif, akan dibawa pulang, diisolasi di rumah misalnya, kami persilahkan. Jadi dipersilahkan pada orang tua seandainya orang tua ingin untuk mengisolasi putra-putrinya tadi. Tapi kalaupun tidak, pesantren kita sudah menyiapkan tempat untuk isolasi putra-putrinya atau para santri yang seandainya nanti ada yang dites antigen dan reaktif. Bapak Ibu yang kami hormati, masih untuk menjaga protokol kesehatan, jadi kami sudah putuskan bahwa tidak ada kunjungan wali santri selama COVID ini belum selesai. Artinya ketika santri sudah masuk ke pesantren seperti tahun kemarin, tidak ada kunjungan wali santri dan juga pengiriman paket dibatasi. Karena kemarin kasusnya sangat banyak paket yang dikirimkan sehingga menjadi masalah tersendiri. Jadi pengiriman paket dibatasi 1 orang 1 kali sebulan. 1 orang 1 kali sebulan sesuai jadwal yang nanti akan ditentukan oleh tim COVID dan bagian pengasuhan santri. Jadi kalau tahun yang lalu itu bebas untuk mengirimkan, nanti 1 kali hanya 1 bulan, hanya 1 kali santri boleh menerima paket dari orang tuanya, dan tidak juga diperbolehkan untuk menitipkan pakaian atau mengambil pakaian santri untuk di laundry atau dicuci di rumah. Insya Allah pesantren akan menyiapkan kebutuhan laundry dan akan ditingkatkan kualitasnya nanti sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh santri. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu wali santri bahwa kebutuhan laundry insya Allah akan disiapkan oleh pesantren semaksimal mungkin sesuai kebutuhan para santri, sehingga orang tua, wali tidak boleh melaundry pakaian santri dibawa ke rumah atau misalnya diambil kemudian nanti dititipkan lagi. Dan ini juga yang tahun kemarin menjadi masalah besar, karena dengan penitipan, pengambilan dan sebagainya itu menjadi masalah yang merepotkan para santri dan juga bagi yang menangani di pesantren. Bapak Ibu yang kami hormati, itu beberapa hal yang disampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi bahwa insya Allah pesantren akan melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, baik ketika di masjid, kemudian di kelas, di asrama dan sebagainya, bahkan sampai untuk pelaksanaan sholat Jumat pun juga kita pisahkan, karena memang ini seperti yang diketahui bersama, masjid kita ini masih termasuk masjid, bukan masjid khusus untuk pesantren,
masih masjid umum, sehingga untuk pelaksanaan sholat Jumat itu akan dipisahkan. Jadi santri-santri kita nanti sholat Jumatnya di aula, kemudian supaya tidak bersentuhan dengan masyarakat yang lain, dan yang lainnya atau masyarakat nanti sholat Jumat di masjid. Itu khusus untuk hari Jumat, dan termasuk pedagang pun tidak diperbolehkan masuk ke dalam pesantren. Tidak ada tamu-tamu kunjungan ke dalam pesantren selama proses pembelajaran dan ujian, kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran pesantren ini tidak ada tamu-tamu kunjungan dan sebagainya, kecuali yang sangat penting yang berkaitan dengan kesehatan dan tamu-tamu kesehatan dan tamu-tamu keamanan. Bapak, Ibu, dan wali santri yang kami hormati, saya kira itu saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti setelah anak-anak kita masuk ke pesantren dan guru-guru semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa semoga COVID-19 ini segera diangkat dari Indonesia khususnya dan dari dunia pada umumnya, sehingga kita semuanya lembaga pendidikan bisa menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya seperti tahun-tahun yang lalu. Demikian, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.